Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman sekarang ini semua kita pasti mempunyai media sosial. Dan tentunya kita pernah buat status, baik itu status WA, story IG, ataupun Facebook. Seperti kita buat, ada orang muka dua, depan senyum, belakang nusuk. Atau manusia hobinya cuma numpang hidup, kerja enggak, cuma menang gaya. Nah, hati-hati dengan status tersebut. Menyindir di status seperti itu bisa terkena undang-undang ITE. Kok bisa? Yuk kita bahas. Jadi begini, di Indonesia ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang salah satu pasalnya mengatur soal penghinaan dan pencemaran nama baik. Terdapat pada pasal 27 ayat 3. Bunyinya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, maka itu dapat dipidana. Maksudnya, kalau kamu buat status atau postingan di media sosial yang menghina atau mencemarkan nama baik seseorang, maka itu bisa jadi masalah hukum. Apalagi orang yang kamu sindir itu merasa dirugikan. Tapi bang, umpamanya ada yang bilang, saya kan tidak menyebut nama. Masalahnya, kalau orang-orang bisa menebak siapa yang kamu maksud, maka itu tetap bisa dikenakan hukum atau dapat dipidana. Bahkan kalau hanya teman-teman satu geng yang mengerti, maka itu cukup dijadikan sebagai alat bukti. Nah, apa hukumannya? Hukumannya kalau terbukti bersalah, maka itu bisa dipidana 4 tahun penjara dan denda maksimal sebesar 750 juta rupiah. Nah, jadi ada beberapa kasus nyata yang bikin orang kena pasal gara-gara menyindir di medsos. Seperti ibu-ibu rumah tangga di Jawa Barat dihukum. Kenapa? Karena menulis status di Facebook yang menyinggung tetangganya. Tetangganya tersinggung, lalu melapor ke polisi. Akhirnya diproseslah ibu itu secara hukum. Nah, ada juga orang yang menyindir mantannya di Instagram. Karena si mantan merasa terhina, lalu melapor. Akhirnya apa? Kasus itu berlanjut ke kepolisian. Nah, jadi jangan anggap remeh dan jangan menganggap enteng dengan status yang kamu buat di media sosial. Nah, walaupun ada pengecualian, tidak semua sindiran itu bisa terkena undang-undang ITE. Misal kalau kamu menulis itu adalah tentang suatu fakta yang bisa dibuktikan, bukan hinaan atau fitnah, itu bisa aman. Contohnya, kita buat, banyak orang malas kerja, maunya instan. Nah, ini opini umum. Kalau seperti ini bisalah aman. Atau kerjanya malas, maunya numpang hidup. Ini bisa dianggap mencemarkan nama baik kalau seseorang itu merasa dirugikan. Jadi kritik boleh, tapi jangan sampai menghina atau memfitnah. Jadi intinya, hati-hati terhadap status yang kita tulis di media sosial. Jangan sampai status yang kamu tulis berujung dengan masalah pidana. Kalau memang ada masalah, mending bicarakan baik-baik secara langsung kepada orang tersebut. Untuk apa buat status, terus ujung-ujungnya malah kena kasus? Setuju? Kalau kamu setuju dengan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan subscribe, like, dan share kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.